Puluhan pengusaha dari Kadin, Apindo dan Asosiasi berkumpul di kantor Menteri Koordinator Perekonomian di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pertemuan dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto beserta Menteri Investasi Rosan Roslani, Menteri Perdagangan, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala OJK dan berlangsung sekitar 2 jam secara terbatas. Jadi kebijakan yang kedua terkait ekspor SDA dan strategis melalui BUMN ekspor. Ini komoditas SDA ini sifatnya strategis dan regulasi yang diatur adalah untuk mendorong tata kelola ekspor, yaitu seluruh SDA strategis hanya dilakukan oleh BUMN ekspor dalam hal ini dan antara sumber daya Indonesia. Nah, tujuannya untuk perkuatan kontrol dan pengawasan atas ekspor dan devisa hasil ekspor atas komoditas SDA strategis, sehingga akan membangun validitas dan integrasi data perdagangan. Dalam tahap 1 atau masa transisi yang dimulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, perusahaan masih bertransaksi langsung dengan pembeli dengan status BUMN sebagai eksportir dengan dokumen ekspor atas nama BUMN QQ perusahaan pemilik barang. Dalam 3 bulan akan dilakukan evaluasi pelaksanaan masa transisi. Pada tahap 2 atau masa implementasi yang dimulai paling lambat 1 Januari 2027, pemberlakuan penuh ekspor melalui BUMN ekspor dilakukan untuk seluruh transaksi, kontrak hingga penerimaan devisa. Dan di saat bersamaan kita juga minta kepada mereka untuk memberikan masukan juga kepada kita, inputan kepada kita, dan kita sampaikan juga, walaupun tadi topiknya satu DHE ya, mungkin DHE nanti itu lebih ke Pak Gubernur BI, yang kedua mengenai BUMN ekspor ini. Nah, tadi kita sudah sampaikan beberapa hal. Pertama bahwa ya kita tentunya akan selalu mereka mempertanyakan pertama tuh kebanyakan adalah bagaimana dengan kontrak-kontrak yang ada. Nah, kita bilang kita akan menghormati selalu kontrak-kontrak yang ada, dan tapi yang kita ketahui kontrak-kontrak itu dan mereka itu memang menyetujui bahwa memang mungkin dari segi volumenya sudah kontraknya lebih dari 1 tahun, tapi kan dari segi harganya, pricingnya itu kan direview setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, malah nggak ada yang 6 bulan, tapi setiap 3 bulan. Nah, itu yang justru hal itu yang kita pastikan bahwa harga ini sesuai dengan harga yang mencerminkan nilai seutuhnya gitu. Nah. Rosan menambahkan, dalam 3 bulan ke depan, pemerintah akan mendapatkan laporan mengenai kontrak-kontrak ekspor yang ada dan mulai melakukan analisis dan sedang dibuat sistemnya secara transparan. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia, Juan Permata Ado, mengatakan pihaknya melihat secara positif pengaturan ekspor sumber daya alam strategis oleh BUMN. Itu bisa diatur melalui teknologi. Teknologi itu melalui digital ini penting. Dan kita sebenarnya udah punya, lagi dibuat oleh teman-teman kami di Kadin untuk menjadi bagian daripada itu. Dan ternyata harapan itu mudah-mudahan bisa jalan. Sehingga kita usulkan platform ini kita mau sosialisasi melalui kantor Menteri Investasi. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Edi Martono mewanti-wanti kepada pemerintah agar jangan sampai aturan baru yang diterbitkan tersebut malah mengerdilkan industri sawit yang telah menjadi penopang ekspor nasional. Kalau misalnya nanti terjadi dampak yang negatif, ya, ini sebaiknya langsung segera melakukan perbaikan dari PP itu, kan gitu. Ini sudah terbukti di 2 hari ini harga di dalam negeri jatuh ya. Ini beberapa pabrik juga mereka sementara belum menerima karena ini kondisi sangat tidak kondusif, kan begitu. Nah, kemudian mereka takut nih tangkinya juga penuh, kan gitu, karena mereka tidak bisa menjual. Seperti itu. Nah, ini yang justru akan menjadi jangan sampai terulang kasus di tahun 2022 waktu penyetopan ekspor ternyata meludak dan merugikan semua, negara rugi, pelaku industri rugi, kan gitu. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara (APBI) Gita Mahyarani menyebut pihaknya terus memantau perkembangan terbentuknya Danantara Sumber Daya Indonesia. Kebijakan ekspor 1 pintu tersebut adalah hal yang baru dan akan mengubah sistem tata niaga ekspor yang sudah berjalan selama ini.
Dan perlu ditegaskan juga bahwa kami juga menghormati langkah pemerintah untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan menetapkan praktik-praktik yang memang ada potensi merugikan negara. Tapi juga perlu kami tekankan bahwa industri batubara ini sudah berada dalam sebuah sistem kepatuhan yang berlapis, mulai dari PNBP, MOMS, dan lain sebagainya yang ini harus dilakukan sebelum proses penjualan itu berlangsung. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan baru terhadap sistem ekspor Indonesia. Prabowo mengatakan pemerintah menunjuk BUMN sebagai jalur tunggal dalam mengirimkan produk sumber daya alam atau SDA tanah air ke luar negeri. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.